Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai deep learning, yakni salah satu algoritma yang cukup populer di dalam deep learning, yakni algoritma convolutional neural network atau dikenal dengan nama CNN. Nah, algoritma CNN ini merupakan salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada dataset yang bentuknya adalah image maupun video. Nah, sehingga biasanya digunakan untuk computer vision. Di sini contohnya CNN dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengenali objek di dalam sebuah image. Nah, di sini misalkan kita punya datasetnya adalah data gambar, di sini ada gambar anjing ataupun kucing, maka kita bisa melakukan klasifikasi apakah ini gambar kucing atau ini gambar anjing. Di mana di sini untuk prosesnya seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa feature extraction dan proses klasifikasinya dilakukan sekaligus oleh si neural network-nya. Nah, di sini perkembangan dari algoritma CNN ini tidak lepas dari tokoh-tokoh CNN, di mana di sini ada Ian LeCun. Ian LeCun ini adalah CTO atau CIO di Facebook, kemudian Geoffrey Hinton ini adalah CTO dari Google, kemudian Joshua Bengio ini adalah profesor dari Montreal, Kanada. Nah, tokoh ini di tahun 2018 mendapatkan Turing Nobel, yakni Turing Award, yakni Nobel untuk para computer scientist. Nah, mereka ini aktif mengembangkan ilmu dari deep learning ini. Nah, salah satu hasilnya adalah kalau teman-teman dulu sering menggunakan Facebook, di mana awal dulu kita pakai Facebook ya, ketika kita mau mengupload gambar dan kita ingin melakukan tagging, kita harus mengetag secara manual. Kemudian kalau makin ke sini, terkadang sudah ada saja sebelum kita melakukan tagging, dia sudah bisa mengenali, oh ini wajah, kemudian ini mau di-tag ke siapa, orang-orang yang related dengan foto kita, seperti itu. Kita masuk ke representasi citra digital. Nah, di sini misalkan kita punya sebuah gambar ya teman-teman semuanya. Nah, gambar ini adalah gambar yang kita lihat. Nah, di dalam konsep citra digital, gambar ini akan direpresentasikan ke dalam piksel-piksel, di mana piksel-pikselnya ini mengandung derajat keabuan, sehingga intensitas warna yang di sini akan dikonversi ke dalam data numerik, sehingga sebenarnya yang dilihat komputer atau yang bisa dibaca oleh komputer adalah nilai angka seperti ini, angka numerik. Di mana di sini misalkan angka 1 merepresentasikan gambar warna, atau di sini yang ada bentuknya seperti itu. Sehingga kalau teman-teman punya citra yang lebih kompleks seperti ini adalah gambar yang sebenarnya dilihat orang gitu. Tetapi yang dilihat komputer, yang dibaca komputer adalah nilai derajat keabuannya, seperti ini. Begitu juga untuk citra yang bentuknya adalah citra warna. Nah, kalau citra warna agak sedikit berbeda karena tergantung dari representasinya. Misalnya citra warna dalam bentuk citra warna RGB. Nah, maka dia akan tersimpan ke dalam 3 matriks warna, yakni palet untuk menyimpan warna red, kemudian green, dan blue. Nah, masing-masing palet warna ini range-nya antara 0 sampai dengan 255 piksel, seperti itu. 255 angkanya. Sehingga range warna yang bisa ditampung oleh RGB ini sangat besar sekali jumlahnya. Kita masuk ke algoritma CNN. Nah, sebenarnya kemarin di dalam introduction CNN sudah kita
singgung ya tahapan mengenai CNN. Ini uh, ini adalah arsitektur dari apa namanya algoritma CNN. Di mana di sini ada input layer, kemudian ada hidden layer, dan nanti ada output layer. Nah, hidden layer ini di dalam algoritma CNN adalah digunakan untuk proses ekstraksi fiturnya, untuk mendapatkan feature map-nya. Kemudian dari sini nanti masuk ke proses classification. Nah, di mana klasifikasi ini adalah nanti inputnya berupa flatten layer, kemudian akan diproses secara fully connected. Ini mirip sekali dengan proses yang terjadi di ANN. Kemudian nanti outputnya adalah sesuai dengan kelas target yang ingin kita selesaikan. Nah, di dalam hidden layer-nya ini sebenarnya terdiri dari beberapa layer. Yakni antara lain ada yang namanya convolution layer dan ada yang namanya pooling layer. Nah, convolution layer dan pooling layer ini bisa dilakukan secara repetitif atau berulang kali, tergantung dari arsitektur dari hidden layer yang ingin kita pakai, gitu. Jadi kita mau banyak jumlah layernya berapa itu nanti boleh diulang-ulang, gitu. Nah, eh, seperti biasa dari convolution layer nanti menuju pooling layer bisa kita tambahkan dengan fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi yang sering dipakai di sini adalah ReLU. Oke, kita akan bahas satu persatu tahapan bagaimana sih tahapan dari CNN ini. Yang pertama adalah proses convolution layer. Misalkan di sini kita punya inputan sederhana, citra seperti ini, kemudian maka representasi yang ada di komputer kita terjemahkan seperti ini ya, dan 001, misalnya ini citra paling sederhana, citra biner aja, isinya 0 dan 1, kemudian kita lakukan proses tahapan convolution. Nah, tahapan convolution ini adalah mengalihkan pixel pada gambar dengan fitur detektor. Nah, di beberapa literatur, feature detector ini disebut dengan nama lain, seperti ada yang nyebutnya itu kernel, dan ada yang menyebutkan filter. Nah, feature detector ini pada dasarnya adalah matriks square atau matriks kotak ya, dengan jumlah apa namanya, dengan ukuran antara lain yang sering dipakai itu adalah 3x3, tetapi ini bukan ukuran yang saklek. Jadi artinya teman-teman masih bisa pakai dengan ukuran yang lain, misalnya 5x5, 7x7, 8x8, seperti itu. Tapi sekali lagi yang sering dipakai adalah ukuran 3x3. Nah, di sini proses konvolusi adalah kita akan kalikan nih, nilai input dari image, kemudian kita kalikan dengan fitur detektor. Nah, ini kita kalikan aja dengan masing-masing pixelnya. Nah, hasil dari perkalian pixel kemudian nanti kita jumlahkan. Sehingga di sini, misalkan kita dapatkan ya, di sini ukurannya kita ambil sesuai dengan ukuran feature detector atau filternya. Kalau kita pakai filter 3x3, maka kita ambil ukuran matriks 3x3, kemudian kita kalikan dengan feature detectornya. Kita dapatkan di sini antara pixel dengan pixel. Jadi di sini 0 kita kalikan dengan 0, kemudian ditambahkan 0 kali 0, ditambahkan 0 kali 1. Kemudian baris kedua kita dapatkan 0 kali 1, kita tambahkan dengan 0 kali 0, kita tambahkan dengan 1 kali 0. Kemudian kita tambahkan lagi 0 kali 0, kemudian kita tambahkan 0 kali 1, kemudian kita tambahkan dengan 0 kali 1. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0. Nah, nilai yang dihasilkan ini kita masukkan ke dalam feature map. Nah, berikutnya, maka kita perlu menggeser dari posisi matriks pada inputannya. Nah,
Di sini gesernya per kolom ya teman-teman semua. Nah, maka prosesnya sama, kita hitung seperti tadi dan kita masukkan di feature map berikutnya, baris eee, dan ini kita lakukan terus sampai pixel yang terakhir. Nah, kurang lebih seperti ini, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai feature map hasil akhirnya, seperti ini. Nah, lalu ukuran kalau teman-teman perhatikan ya di sini, dari input image, kemudian setelah dikalikan dengan feature detector, nilai size-nya dari feature map menjadi berkurang. Nah, di sini dengan adanya pengurangan gambar ini, adakah informasi dari gambar yang hilang? Nah, di sini ya memang tentu saja pasti ada apa namanya informasi yang hilang. Tetapi sekali lagi, tujuan utama dari fitur detektor adalah mencari atau mendeteksi informasi atau fitur tertentu yang sifatnya adalah integral. Sehingga di sini, jika kita memiliki fitur detektor, yakni dengan angka 0 dan 1, maka nilai di fitur map nanti akan menunjukkan seberapa banyak sih fitur-fitur ini yang mirip dengan fitur detektor kita. Semakin tinggi nilai pixel di fitur map, maka semakin banyak kesamaan terhadap fitur detektor yang direpresentasikan oleh pixel tersebut. Sehingga di sini yang dicari dalam tahapan CNN ini adalah fitur. Kita nggak peduli dengan nilai pixel demi pixel, tetapi hanya uh, fitur yang menarik. Apa namanya, fitur-fitur yang ingin kita cari. Nah, penggunaan fitur detektor di dalam proses convolution itu nggak cuma satu. Jadi dalam proses convolution nanti kita akan menggunakan banyak fitur detektor. Sehingga maka kita akan dapatkan nih nggak cuma satu feature map tetapi banyak feature map. Sehingga ini disebut sebagai layer. Maka kita kenal dengan nama convolution layer. Jadi kumpulan dari feature map itu kita sebut sebagai convolutional layer. Nah, setelah melalui proses convolution layer, yakni kita apa namanya kalikan dengan fitur detektor, maka berikutnya adalah kita jalankan fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi di sini yang sering dipakai adalah ReLU atau Rectifier Linear Unit. Nah, sesuai dengan namanya, biasanya apa namanya ReLU ini tujuannya adalah untuk mengurangi linearitas dari feature map yang ada pada convolutional layer. Maksudnya adalah, misalkan nih, teman-teman punya gambar, apa namanya, gambar kucing tadi. Nah, gambar kucing kan nggak selalu objeknya adalah full kucing. Nah, dia bisa jadi ada background-nya. Nah, misalnya dia sedang berpose di depan rumah misalnya. Nah, maka di sini antara gambar kucing dengan background atau dengan gambar rumah ini nggak linear atau nggak ada kaitannya. Sehingga di sini tujuannya adalah untuk mengurangi apa namanya hal-hal yang sifatnya tidak linear seperti itu. Dan kelebihan dari fungsi aktivasi ReLU ini adalah proses komputasinya cepat dan bisa digunakan untuk menangani vanishing gradient. Nah, di mana di rectifier function ini bernilai dari 0 sampai dengan 1, maka kita tidak bisa mengolah data-data yang nilainya negatif. Jika ada nilai yang negatif, maka akan di-filter.
Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika ada inputan sebuah gambar seperti ini, kemudian kita lakukan proses convolution. Ketika konvolusinya apa namanya ada nilai yang negatif, maka kita bisa hilangkan nilai negatif di pixel. Semua nilai negatif nanti akan dikonversi menjadi 0, seperti itu. Sehingga relu ini akan menghilangkan warna hitam. Ini contohnya, di feature map-nya akan seperti ini. Kemudian proses yang kedua adalah max pooling. Nah, gambar inputan biasanya adalah macam-macam ya bentuknya, representasinya. Nah, di sini misalkan ada satu gambar yang memiliki beda posisi. Nah, kalau kita melihat secara visual, kita masih bisa mengenali bahwa ini sebenarnya objek yang sama kucing. Hanya representasinya yang satu orientasinya apa namanya seperti ini, kemudian ada yang di rotate dan ada lagi yang di stretch, ditarik gambarnya. Atau misalnya ini sama-sama gambar kucing, tapi posenya berbeda-beda. Ada yang menjulurkan lidah, ada yang ketakutan, kemudian ada yang menghadap ke kiri, ada yang menghadap ke kanan. Kita masih bisa mengenali bahwa ini sebenarnya adalah gambar kucing. Nah, tujuan dari max pooling ini adalah bagaimana sih kita melakukan proses pencarian fitur yang sudah kita dapat di tahap convolution dengan tetap mempertahankan fleksibilitas yang tinggi. Jadi kita nggak peduli nih gambarnya mau miring kanan, miring kiri, diputar, dikecilkan, beda tekstur, warna, dan sebagainya. Nah, yang dipedulikan dari proses max pooling ini adalah fitur yang ingin dicari. Nah, untuk proses max pooling sendiri cukup sederhana. Nah, sama seperti tadi, kita butuh yang namanya filter ya, atau ukuran dari poolingnya. Yang sering dipakai ini adalah ukuran 2 kali 2. Nah, tetapi sekali lagi ukuran matriks pada max pooling ini nggak harus 2 kali 2, bisa pakai 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Sekali lagi bentuknya harus square. Nah, di sini misalkan kita mau pakai ukuran max pooling 2 kali 2, maka tinggal kita ambil dari feature map yang kita dapatkan dari proses convolution tadi, kita ambil sejumlah ukuran 2 kali 2, kemudian dari sini kita cari nilai maksimumnya itu. Kenapa disebut sebagai max pooling? Nah, di sini antara 0, 0, 1, 1. Maka yang paling tinggi nilainya adalah 1. Kita masukkan ke pooling layernya, yakni 1. Nah, di sini proses berikutnya, kalau tadi di convolutional kita gesernya satu demi satu ya, satu garis, satu kolom demi kolom. Nah, kalau di sini kita gesernya pixel yang udah diproses ini ditinggal. Kita geser 2 kolom sehingga di proses max pooling ini. Tujuannya adalah agar tidak redundant nilai maksimumnya. Artinya yang udah diproses ya udah satu kali aja, karena tujuannya adalah mendapatkan nilai maksimumnya. Sehingga nanti tinggal digeser lagi. Nanti geser ke sini yang udah diproses. Tinggal dicari nilai maksimumnya. Nah, di sini bisa saja hanya bergeser satu kolom ke kanan, bahkan 3 kolom. Tergantung dengan ukuran matriksnya. Karena di sini pakai 2 kali 2, berarti gesernya 2 kolom, 2 kolom. Kalau tadi pakai 3 kali 3, ya tinggal disesuaikan. Nah, ini proses max pooling-nya.
sampai mendapatkan pooling yang terakhir. Nah, di dalam max pooling ini kita bisa menangkap fitur yang paling menonjol. Fitur yang paling menonjol ini adalah maksimum pixel yang uh, setiap kali iterasi. Artinya adalah dia memiliki fleksibilitas yang tinggi, tahan terhadap proses rotasi, apa namanya, tadi ya perbedaan warna dan seterusnya. Nah, apa namanya, kalau kita ingin mendeteksi gambar kucing, maka selama fitur-fitur utama kucing, yakni nilai maksimumnya bisa kita tangkap, maka apa namanya, fitur dasar kucing akan tetap ada dan disimpan. Nah, dalam proses max pooling ini, size gambar makin kecil lagi nih. Jadi sekitar 75% dari feature map. Maka di sini proses komputasinya nanti juga akan makin cepat karena size-nya yang awalnya berapa, kemudian tadi kecil dari proses convolution, kemudian max pooling itu makin kecil lagi. Nah, sebenarnya pada proses pooling ini nggak hanya max pooling aja teman-teman. Ada juga yang memakai average pooling, jadi pakai nilai rata-rata kayak gitu. Jadi nggak hanya max pooling, disebut max pooling karena kita pakai nilai yang paling besar dan ini yang sering dipakai. Sehingga di sini kalau kita lihat dari proses pooling ini akan dihasilkan pooling layer karena tadi jumlah uh, apa namanya feature map-nya juga lebih dari satu ya tergantung dari uh, fitur detektor yang kita pakai atau feature map yang kita pakai sehingga di sini kita sebut sebagai pooling layer. Tahapan berikutnya adalah flattening. Nah, sebelum kita masuk ke flattening, saya ulangi lagi bahwa antara convolution dengan pooling layer ini bisa dilakukan secara repetitif karena ini adalah hidden layer dari si CNN ini. Kemudian berikutnya kita masuk ke proses klasifikasi. Nah, klasifikasi ini inputannya adalah flattening layer, di mana tahapan flattening ini tujuannya adalah mengubah dari tadi yang ada yang bentuknya adalah matrix dari pooling layer, kemudian kita akan ubah menjadi satu kolom aja atau sebuah vektor tunggal yang nantinya akan menjadi bagian dari input layer di ANN. Sehingga tadi kalau hasil dari pooling layer kita dapatkan matriks seperti ini, misalnya ada 1, 2, 1, 4, 2, 1, 0, 2, 1, maka kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. 1, 2, 1, 4, 2, 1, 0, 2, 1. Nah, ini menjadi inputan untuk si ANN. Nah, tadi jumlah matriks yang ada di pooling layer itu nggak cuman satu matriks aja. Bisa jadi beberapa matriks, karena tadi namanya juga layer, seperti itu. Maka di sini tergantung jumlahnya. Kalau tadi misalnya satu pooling layer untuk ukuran matriks 3x3, maka akan menjadi satu vektor, yakni 9 baris. Kalau jumlah fiturnya ini ada 10 atau ada 10 pooling layer, maka kita akan dapatkan 90 baris atau satu vektor dengan ukuran 90 baris untuk input si ANN ini. Berikutnya adalah fully connection. Nah, di tahapan fully connection ini kita akan masukkan hasil flattening ke dalam struktur ANN yang utuh. Nah, di mana di sini yang disebut sebagai fully connection adalah kita akan
masing-masing node inputan, jadi dia adalah flattening layer tadi, ini akan terhubung dengan hidden layer secara fully connected atau saling terhubung. Kemudian berikutnya adalah kalau kita sudah mengerti tahapan-tahapan dari CNN, berikutnya adalah bagaimana sih strategi pembelajaran di dalam CNN ini. Nah, di sini teman-teman nanti yang dilakukan adalah perlu mengamati apakah hasil training dari algoritma CNN ini sudah bagus. Nah, kalau belum bagus, maka yang bisa dilakukan adalah kita bisa memodifikasi network-nya. Kemudian, kalau belum bagus juga, maka kita bisa lakukan langkah berikutnya, yakni mengoptimasi parameternya. Nah, dengan dua langkah ini harapannya nilai trainingnya ini sudah bagus atau nilai loss-nya ini sudah sangat kecil. Kalau nilai loss-nya sudah kecil, maka berikutnya adalah kita jalankan proses testing dengan data testing. Nah, dengan data testing, kalau hasilnya tidak bagus, maka ini namanya terjadi overfit. Nah, kalau terjadi overfitting, kita bisa lakukan, yakni yang pertama, kita lakukan proses augmentasi data, yang kedua, kita bisa lakukan dropout. Dengan dua langkah ini, harapannya hasilnya menjadi bagus. Kalau hasil testing sudah bagus, maka kita bisa generate modelnya, kemudian tinggal kita aplikasikan ke aplikasi yang ingin kita buat. Nah, di sini untuk mengubah, melakukan modifikasi network, maka yang bisa dilakukan antara lain adalah teman-teman bisa mengubah nih arsitekturnya, bentuk arsitekturnya. Ubah arsitektur itu bisa dengan menambah jumlah hidden layer, tadi yang ubah-ubah convolution layer dan pooling layernya bisa ditambah, kemudian bisa menambah dengan jumlah neuronnya atau mengganti jenis arsitekturnya. Kemudian bisa juga ngubah-ubah fungsi aktivasinya. Jadi sebenarnya nggak selalu harus pakai relo, bisa pakai yang lain seperti sigmoid, kemudian PNH, dan seterusnya. Kemudian untuk optimasi parameter, di sini teman-teman bisa menggunakan algoritma-algoritma seperti ada grad, kemudian ada delta, ada sesan, ataupun juga RMS prop. Kemudian untuk penggunaan dropout, nah dropout ini fungsinya adalah untuk menentukan jumlah neuron yang kita ingin set tidak aktif atau ingin kita matikan. Nah, di sini biasanya bentuknya adalah prosentase. Nah, kalau sudah kita set dropout-nya di sini, biasanya kinerja dari network-nya ini akan menjadi lebih ringan karena proses komputasinya ini berkurang ya, neuronnya, seperti itu. Kemudian untuk proses augmentasi sendiri, ini tujuannya adalah untuk memperbanyak variasi dari dataset kita, di mana agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini bisa kita lakukan proses rotasi, translasi, flipping, kemudian zooming, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita akan contohkan bagaimana aplikasi CNN menggunakan Python. Di sini untuk studi kasusnya yakni kita akan lakukan pengenalan gambar anjing atau gambar kucing atau klasifikasi gambar anjing dan kucing. Nah, dengan algoritma CNN harapannya nanti bisa mengenali.
Nah, adapun datasetnya di sini kita akan menggunakan 5.000 citra untuk data kucing dan 5.000 citra untuk gambar anjing. Di mana nanti dataset kita ini akan kita bagi menjadi data training, data testing, dan data validasi. Nah, untuk menggunakan algoritma CNN, di sini kita akan gunakan TensorFlow dan Keras. Teman-teman bisa install, dan ini kebetulan saya pakai Google Colab, sehingga di sini langsung saja. Nanti untuk penjelasan detailnya di video berikutnya. Nah, di sini untuk pseudocode-nya, yang pertama adalah kita perlu meng-create objek sekuensial. Ini sih classifier-nya sendiri. Ini tinggal aja instansiasi objek, yakni sekuensial. Kemudian langkah berikutnya, yakni di tahapan CNN, tadi ada convolution layer. Di sini kita bisa tambahkan, yakni tinggal nambahin metode add. Kemudian yang kita gunakan adalah metode convolution 2 dimensi, karena inputan kita adalah citra. Kalau inputannya video, kita ganti jadi 3D, seperti itu. Kemudian di sini kita akan menggunakan 32 fitur detektor dengan ukuran fitur detektor atau filter atau kernelnya adalah 3x3, di mana inputannya adalah bentuknya nanti citra, yakni dengan ukuran 128 x 128. Nah, di sini 3 karena citranya adalah RGB. Dan di proses convolution layer, nanti kita akan gunakan fungsi aktivasi, yakni value. Kemudian kita masuk ke tahapan pooling layer. Nah, di sini sama, tinggal kita tambahin metode add. Kemudian kita pakai metode max pooling 2D. Jadi ini untuk poolingnya kita pakai max pooling. Nah, di sini untuk ukuran pool size-nya kita pakai ukuran matrix 2x2 sesuai yang tadi ya sering dipakai. Setelah tahapan pooling layer, nah ini sebenarnya bisa diulang-ulang, bisa ditambahin lagi nih. Jadi nggak cuma satu kali. Nah, ini saya pakai yang sederhana, ya ini pakai sekali aja. Kemudian masuk ke proses flattening. Nah, untuk flattening-nya tinggal di-add, kemudian langsung pakai metode flatten. Nanti akan mengubah hasil dari pooling layer-nya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke tahapan polyconnecting, di mana di sini ini adalah layer-nya, tinggal di-add aja, kemudian tadi inputannya. Nah, inputannya karena tadi citra inputannya adalah citra dengan 128 kali 128, maka kita pakai units-nya ini 128. Kemudian fungsi aktivasinya di sini kita pakai ReLU. Kemudian untuk output layer-nya kita tambahkan di sini. Nah, karena tujuan kita adalah mengklasifikasi apakah dia gambar kucing atau anjing, maka di sini kita cukup pakai satu neuron saja atau unitnya kita isi 1. Kemudian di sini fungsi aktivasinya kita pakai fungsi aktivasi sigmoid. Setelah itu kita lakukan proses compiling dari model yang sudah kita bangun, arsitektur yang sudah kita bangun, tinggal dipanggil metode compile. Nah, di sini kita akan gunakan optimizer-nya adalah Adam. Kemudian loss-nya pakai binary concentropy, dan matriksnya berupa akurasi. Nah, di sini kita jalankan sekaligus proses augmentasi menggunakan image data generator, di mana kita akan proses yakni zoom, share, dan flipping. Kemudian ini adalah tadi ya tujuannya. Jadi kita lakukan proses resizing juga di dalam
di image generator ini kita ubah jadi apapun inputannya, apapun bentuk citranya kita resize menjadi 128 kali 128. Kemudian kita tentukan batch size-nya 32 sehingga nanti prosesnya agar bisa berjalan secara paralel. Kemudian di sini class mode-nya adalah binary karena output kita adalah 2 kelas. Kemudian berikutnya kita cek berapa sih nilai dataset training kita. Nah ini kita print aja, ini muncul 8.000 karena tadi kita pakai apa namanya, nggak semuanya kita pakai ya, tadi udah di split, ini nggak saya screenshot proses splittingnya. Kemudian batch size-nya 32. Nah, untuk mengetahui kelasnya, mana sih kelas apa namanya, kelas dari model kita. Nah, di sini kita tinggal panggil method class indicate, di mana di sini kucing dia kelasnya untuk data 0, kemudian dogs ini yang nilai value kelasnya adalah 1, seperti itu. Kemudian kita fitting atau kita build modelnya, tadi kita jalankan ya di data trainingnya. Nah, di sini step per epoch-nya kita sesuai dengan tadi ya dibagi jumlah batch size-nya. Nah, sehingga ini bisa mempercepat. Bayangin tadi datanya adalah sejumlah berapa tadi? 8.000. Nah, 8.000 kita pakai batch size 32 sehingga tinggal dibagi ya. Kayak gitu. Kemudian sehingga ketemunya adalah 250. Kemudian kita pakai iterasinya, jumlah iterasinya yakni 50 data. 50 kali iterasi. Nah, dari setiap proses di sini langsung terlihat yakni nilai loss dan akurasi. Kemudian karena tadi data sudah di-split jadi 3, ada validasi dan validasi akurasi. Nah, ini dari masing-masing iterasi ini makin lama makin berkurang nilai loss-nya. Ini berarti semakin bagus dan akurasinya makin meningkat. Nah, ini bisa diamati di sini. Nah, ini di scroll sampai bawah untuk nilai apa namanya sampai epoch terakhir kita dapatkan akurasinya berapa. Kemudian untuk melihat arsitekturnya, nah teman-teman bisa pakai metode summary. Nah, summary ini kita dapatkan bahwa kita menggunakan model sekuensial. Nah, arsitekturnya itu kelihatan di sini. Mulai dari layer-layernya, kemudian ukuran size-nya, parameter yang digunakan jumlahnya berapa, ini kelihatan semua. Saya yang pertama, tadi kita pakai convolution layer, di mana di sini convolution-nya pakai 2D. Nah, inputannya adalah kita pakai 32 feature map. Kemudian inputan size citranya adalah 128 kali 128. Dan di sini 126 karena berkurang ya. Nanti teman-teman cek lagi. Kemudian di sini proses berikutnya adalah max pooling. Nah, jumlahnya sama, feature map-nya, kemudian masuk ke proses flattening. Nah, ini total parameter yang dipakai dari hasil 63 kali 63 dengan sejumlah 32 layernya tadi ya. Kemudian berikutnya ini menjadi inputannya tadi sejumlah 128, kemudian dense layernya, outputnya ini kita pakai 1 neuron. Atau kalau kita bedah tadi inputannya kita punya citra sebanyak 1 dengan ukuran 128 kali 128 RGB, kemudian masuk ke proses konvolusi, kita gunakan filter 3 kali 3, kemudian fungsi aktivasinya adalah ReLU, kita menggunakan 32 fitur detektor, sehingga kita dapatkan 32
feature map. Kemudian masuk ke proses max pooling, kita pakai filter 2x2 atau pooling size-nya 2x2, nilai hasilnya dapat 32 feature map. Kemudian hasilnya kita masuk ke flatten layer, di sini kita masih pakai fungsi aktivasi relu. Nah, ini terjadi fully connected, kemudian masuk ke output layer, di mana di sini hanya ada satu neuron saja, dan kita akan menggunakan fungsi sigmoid, dan outputnya berupa 2 kelas. Nah, proses konvolusi dan pooling ini fitur ekstraksinya, atau kita kenal dengan hidden layer-nya. Kemudian flatten sampai dengan output layer, ini adalah proses klasifikasinya. Nah, ini untuk prediksinya. Di sini kita bisa saya contohkan untuk memprediksi satu image menggunakan beberapa modul ya, pakai modul image, kemudian pakai CV2 dan CV2 InShow, kemudian pakai Matplotlib, kemudian ini masih pakai Keras dan NumPy, kemudian tinggal digunakan metode predict aja. Nah, di sini untuk kelas kalau nilainya adalah 1, maka kita outputkan tadi ya sesuai dengan jumlah kelasnya, yakni dia dog, kemudian yang lain kita outputkan kucing. Nah, ini contohnya adalah gambar prediksi yang kebetulan dia salah. Jadi meskipun sudah dilatih dan mendapatkan akurasi yang tinggi, ketika untuk memprediksi data yang baru seringkali nggak bagus seperti ini. Berarti ini terjadi overfitting, sehingga teman-teman bisa tambahin tadi langkah-langkah tadi. Ini di set dropout-nya, diatur augmentasinya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman bisa tuliskan di komentar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.